Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi hari ini aku bakal jelasin sedikit aja, mungkin durasinya ini nggak terlalu panjang karena aku cuma mau jelasin kronologi kenapa aku nggak bikin part 3 dari story video paranormal experience KKN aku. Gini guys, awalnya sebenarnya videonya udah jadi sebenarnya. Aku udah ceritain semuanya. Mungkin di sini aku bakal ceritain sedikit yang nggak ke record dan yang harusnya masuk ke part 3. Jadi pada malam itu juga bukan malam Jumat apa aku kayak ngerasain apapun, nggak ada guys. Jadi kayak biasa aja aku bikin konten. Terus malam itu awalnya aku cek kan ininya mic aku, dan mic aku baik-baik aja pada saat itu, nggak kenapa-kenapa. Tapi kenapa tiba-tiba pas udah jadi semua videonya, aku mau edit, aku baru mau bikin part 3, loh kok semua suaranya hilang, malah ada kayak suara ini aja loh, kayak gitu. Terus aku mikir perasaan kemarin baik-baik aja. Nah jadi waktu tag pertama itu aku bikin videonya, aku putar dulu kan, aku ceritanya sampai mana gitu. Nah pas aku udah denger waktu awal tag itu, aku denger ulang video aku, baik-baik aja ada kok suaranya. Tapi herannya kok kenapa bisa pas udah selesai semuanya, bahkan part pertama yang aku lihat tag awal yang aku lihat pada tag awal itu, yang awalnya ada suaranya malah nggak ada juga gitu. Terus aku mikir emang sih di cerita part 3 itu emang ceritanya mungkin agak-agak lebih sensitif dan lebih spesifik mungkin ya aku ceritain di situ. Jadi mungkin sosok atau mungkin yang bersangkutan nggak berkenan untuk diceritain gitu ya. Mungkin ini feeling aku aja ya, yang aku rasain aja gitu. Nah jadi aku ceritain sedikit yang harusnya masuk ke part 3 ini, tapi aku takutnya gak ada soundnya lagi gitu kalau niat banget bikin. Jadi ini kayak kebetulan aku mau keluar juga, tapi panasin mobil dulu. Jadi yaudah aku mau ceritain sedikit ya. Ceritain sedikit part 3-nya. Jadi part 3-nya itu aku ceritain soal kenapa rumah sakit itu bisa terbengkalai. Terus ada kejadian yang menurut aku dan menurut kakak aku itu udah beredar juga di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi kayak cerita itu bukan cuman kayak satu rumah sakit, ternyata kejadian itu juga ada juga cerita di daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Contohnya itu bukan contoh ya, ini cerita yang aku dapat dari ibu-ibu yang tinggal di depan posko aku. Jadi katanya di puskesmas itu yang rumah sakitnya dulunya emang setiap tahun apa nggak tahu lah ya, pasti setiap ada kejadian yang masuk UGD itu pasti ada yang meninggal gitu. Terus ya kalau meninggal kan aku pikir wajar ya, mungkin karena ajalnya aja mungkin. Cuman menurut orang-orang, kepercayaan orang situ kayaknya nggak masuk akal aja. Masa gara-gara misalkan ditabrak motor meninggal kayak gitu kan. Jadi dan meninggalnya itu di UGD-nya itu gitu. Terus ada juga cerita bahwa pada saat rumah sakit itu udah terbengkalai, nggak dipergunakan lagi, ada seorang bukan penduduk situ. Jadi istrinya ini kan udah mau melahirkan gitu kan. Nah suaminya ini lihat, loh itu kok ada rumah sakit gede gitu dan rame katanya. Jadi dia tanpa berpikir panjang langsung bawa istrinya ke situ dan langsung dia gendonglah istrinya masuk ke UGD. Nah setelah masuk di UGD, katanya ada bidan atau perawat yang bilang, Pak ini air kita lagi nggak ngalir, Bapak bisa beli air nggak di toko. Dia nggak nunjukin toko yang mana, cuman dia bilang bisa nggak beli air gitu untuk cuci ini aja, untuk cuci darah aja nanti gitu kan, yang bekas melahirkan gitu. Nah akhirnya si bapak ini larilah keluar rumah sakit dengan tergesa-gesa. Akhirnya bapak ini melihat toko ibu yang jualan itu, yang ceritain ke aku kan, yang tinggal di depan posko aku. Jadi orang itu beli air di situ, terus dia ngomong kayak gini,
Bu, air mineralnya yang gede 3 gitu. Untuk apa Pak? Banyak banget. Ya ini soalnya istri saya lagi melahirkan di rumah sakit itu. Terus rumah sakitnya katanya airnya nggak ngalir. Jadi airnya ini nanti dipergunakan untuk mencuci bekas darah untuk melahirkan gitu. Nah si ibu ini kaget dong, loh rumah sakit mana ya Pak? Iya Bu, rumah sakit yang ini. Terus ibu ini bilang, Pak istighfar gitu. Rumah sakit itu udah lama banget gak dipakai, dan itu emang rumah sakit udah terbengkalai itu udah lama banget, udah bertahun-tahun. Mending Bapak segera kembali ke rumah sakitnya, coba dicek istrinya, saya takut terjadi apa-apa gitu ya. Dan katanya guys, pas kembali ke UGD, istrinya itu udah meninggal dunia bersama dengan janin yang masih ada di dalam perut si ibu ini, si istrinya si bapak ini. Dan semenjak itu katanya sempat dibikinin pagar dan digembok yang sampai nggak bisa orang keluar masuk gitu, karena salah satu kejadian itu juga guys. Aku nggak tahu itu benar apa enggak, cuman ini menurut pengalaman si ibu ini yang tinggal di depan posko aku. Terus mungkin itu sebagian kecil ya, aku pengen cerita banyak sebenarnya, cuman kayaknya mungkin yang akan diceritakan atau mungkin yang makhluk yang aku ceritakan tidak bersedia untuk dicerita gitu ya. Oke, semoga ini bisa menuntaskan lah ya part 3-nya ini, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah aku, mulai dari paranormal experience yang dari kemarin-kemarin. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari situ. Kalau pelajaran dari sini sih aku belajar banget kalau kita itu kalau datang di suatu daerah suatu tempat baru yang mungkin kita memang benar-benar baru datang ke situ, kita nggak boleh sompral, nggak boleh harus jaga omongan, jaga attitude gitu kan. Oke, guys, thanks for watching. Mohon maaf banget ini durasinya nggak terlalu kayak gimana. Aku cuma mau jelasin aja sama kalian part yang itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan menghibur kalian. Oke, see you in the next video guys. Bye bye.